Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya yakni nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Haji Ahmad Alim LCMA selaku dosen pengampu dari mata kuliah Islamic Worldview. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Jamilatus Soliha dari Prodi Pendidikan Agama Islam Reguler A semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi, yaitu materi dari pertemuan 8 hingga pertemuan 15 di mata kuliah Islamic Worldview. Dari pertemuan ke-8, tepatnya setelah ujian tengah semester, sampai pertemuan ke-15, kita sudah mendapatkan 8 materi. Jadi di sini saya akan membahas 8 materi yang telah diberikan. Dan materi-materi tersebut, yang pertama adalah integrasi ilmu dan adab, yang kedua konsep adab dan hidup mulia dalam perspektif Islamic Worldview, yang ketiga jiwa dan problematikanya, yang keempat yaitu konsep alam, seni, dan kebudayaan dalam perspektif Islamic Worldview, yang kelima pilar kebangkitan umat Islam, yang keenam perjalanan mencari ilmu, yang ketujuh mewaspadai diabolisme pemikiran, dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu alam ghaib dan kebangkitan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu integrasi ilmu dan adab. Ilmu dan adab di dalam pendidikan Islam harus terpadu, tidak boleh dipisahkan antara ilmu dan adab. Ilmu dan adab adalah inti dari ilmu yang bermanfaat. Jika adab hilang dari ilmu, maka dampak negatifnya akan sangat besar sekali. Ilmu tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Ilmu dan adab tidak boleh dipisahkan karena ketika seseorang berilmu dan beradab, ia akan melahirkan suatu kebaikan yang luar biasa. Kebaikan pada dirinya, kebaikan pada masyarakatnya, dan juga kebaikan pada seluruh manusia. Demikian sebaliknya, ketika ilmu tidak diberikan porsi adab, maka ilmu ini juga akan membawa kerusakan-kerusakan yang sangat signifikan di dalam dirinya maupun di dalam masyarakatnya. Demikian juga orang beradab tanpa ilmu. Ilmu tanpa adab ibaratnya seperti pohon tanpa buah, tidak ada manfaatnya. Jika seseorang mempunyai kapasitas atau memiliki keilmuan yang cukup, meskipun tidak punya titel, itu tidak jadi masalah, karena titel hanyalah sekedar formalitas. Orang yang menuntut ilmu akan Allah permudah jalannya menuju syurga. Ilmu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu fardu ain adalah setiap individu wajib untuk mendapatkan ilmu seperti ilmu syar'i, dan yang kedua yaitu ilmu fardu kifayah yang sifatnya umum, sifatnya mencakup keseluruhan masyarakat. Lalu materi yang kedua adalah konsep adab dan hidup mulia dalam perspektif Islamic Worldview. Orang yang berilmu namun jelek adabnya, maka mereka sama saja seperti anjing, seperti pada zaman Nabi Musa. Ada seorang ilmuwan bernama Bal'am. Ia adalah orang yang berilmu tetapi tidak beradab. Bal'am adalah murid Nabi Musa tetapi mentalnya penjilat terhadap penguasa. Namun,
Jika anjing dididik oleh tuannya, maka nilainya anjing itu akan berubah. Anjing pemburu yang dididik juga hasil buruannya akan menjadi halal, meskipun anjing merupakan hewan yang najis. Anjingnya Ashabul Kahfi adalah satu-satunya anjing yang punya harga dan dalam riwayat akan masuk surga. Namanya adalah Kitmir. Seburuk-buruknya makhluk, senajis-najisnya makhluk yang berupa anjing, yang tidak ada harganya, bahkan najisnya pun mukuladuh, tetapi ketika dididik dengan baik, ternyata memiliki nilai. Nilainya yaitu buruannya halal, dihargai oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Manusia yang terdidik nilainya sangat besar sekali di sisi Allah dan manusia. Materi selanjutnya yaitu jiwa dan problematikanya. Mengapa jiwa manusia problematik dan berpenyakit? Sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya manusia itu jiwanya terganggu, hatinya terganggu disebabkan oleh perilakunya sendiri, yaitu disebabkan oleh perbuatan dosa. Jika seorang mukmin melakukan perbuatan dosa, maka akan timbul bercak hitam yang akan menutupi jiwanya. Jika manusia tidak segera bertaubat atau beristighfar setelah melakukan dosa, maka akan terjadi problem di dalam kolbunya atau di dalam hatinya, karena hati manusia bisa mengeras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hati manusia itu bisa berkarat. Ciri-ciri penghuni neraka jahanam adalah mereka punya hati, tetapi hatinya mati, diberi penglihatan oleh Allah, tapi mereka tidak bisa melihat kebenaran, memiliki pendengaran, tapi mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran. Jika mereka sudah buta hatinya, buta matanya, atau tuli telinganya, maka mereka seperti binatang ternak, dan bahkan lebih sesat daripada binatang ternak itu sendiri. Dan itu tertera dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Penyebab manusia lalai dari jalan Allah diantaranya yang pertama yaitu mengikuti kepentingan syahwat, dan yang kedua adalah syubhat atau mencampur adukan yang halal dengan yang haram. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, beliau menjelaskan ada 4 perkara. Yang pertama yaitu kepentingan dunia, yang kedua kepentingan makhluk, yang ketiga bisikan setan, dan yang keempat hawa nafsu. Lalu bagaimana cara untuk mengobati problematika jiwa? Nah, cara untuk mengobati problematika jiwa ada 2, yaitu yang pertama mengendalikan syahwat, dan yang kedua kembali kepada Allah. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu konsep alam, seni, dan kebudayaan dalam perspektif Islamic worldview. Allah menciptakan alam dan jagat raya ini untuk kemaslahatan manusia, supaya manusia mengenal Tuhannya. Dan alam ini diciptakan oleh Allah tidak sia-sia, karena alam ini merupakan tanda kebesaran Allah. Orang yang beriman akan melihat alam ini adalah ciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan alam ini, maka dengan mengatakan kun fayakun, maka akan terjadi. Tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah memakmurkan bumi. Makhluk yang disebut alam diantaranya yang pertama adalah kosmologi, atau yang tingkatannya paling bawah, yaitu benda mati, bebatuan, atau mineral. Yang kedua adalah hayat, atau yang tingkatannya organik atau biologi, terbagi menjadi 2, yaitu hayat yang berasal dari tumbuhan dan hayat yang berasal dari hewan. Yang ketiga, alam yang sifatnya gaib atau rohaniyah, yaitu alam para malaikat dan alam bangsa jin. Yang keempat, manusia, tingkatannya sosial dan rohaniyah. Tujuan diciptakannya alam adalah supaya semua makhluk dapat beribadah kepada Allah. Allah membekali manusia dengan akal supaya dapat memakmurkan bumi, berbudi dan berbudaya sehingga membentuk kebudayaan. Allah memerintahkan supaya manusia menjadi khalifah dalam rangka untuk menciptakan kebudayaan sehingga bumi ini tidak kosong, sehingga manusia mampu memiliki jati diri dan bisa memanifestasi dengan akal dan pikirannya dengan bertujuan supaya beribadah kepada Allah.
Selanjutnya materi yang kelima yaitu pilar kebangkitan umat Islam. Nabi SAW pernah mengingatkan bahwa umat Islam mendapat kebaikan dan juga kemuliaan dari Allah karena dua perkara. Dan umat Islam juga akan rusak karena dua perkara. Awal dari kerusakan umat Islam adalah bakhil dan angan-angan panjang yang melalaikan. Manusia dimenangkan dalam setiap hal dikarenakan dua hal, yakni yakin, ia 100% yakin akan setiap urusan akhirat dan dunia, dan ia 100% zuhud. Cinta dunia tidak terlalu membutakannya. Ia menjaga jarak antara dia dan dunia. Jika manusia terlalu cinta dan menggenggam dunia, maka ia akan bakhil, lalu rusaklah umat ini. Otomatis akan memiliki angan-angan yang banyak dan panjang hingga melalaikan. Apabila keyakinan rusak, maka rusaklah umat itu. Keyakinan rusak karena sebuah pemikiran, baik yang sudah diliberalkan atau disekulerkan, memisahkan antara dunia dan akhirat dengan agama. Keyakinan terdiri dari 3 tingkat, diantaranya yang pertama ilmu yakin. Bagaimana umat Islam berilmu dulu. Yang kedua ainul yakin, keyakinan yang diyakini dan kita akan lihat buktinya. Dan yang ketiga hakul yakin, sudah bisa mencicipinya langsung hasilnya. Selanjutnya materi yang keenam yaitu perjalanan mencari ilmu. Budaya ilmu adalah adanya sekelompok manusia yang duduk di majelis ilmu untuk membahas ilmu, sehingga terjadilah sebuah peradaban. Ketika peradaban ilmu itu tumbuh, maka akan lahir para cendekiawan-cendekiawan dan para ulama-ulama. Maka peradaban itu akan menjadi cemerlang, karena cemerlangnya peradaban disimpulkan dengan adanya islamisasi sumber daya manusia. Imam Bukhari mengalami buta permanen dari beliau masih belia. Tetapi Imam Bukhari tidak pernah menyerah dalam menuntut ilmu. Beliau juga anak yatim dan diasuh oleh ibunya. Ibunya tidak pernah berputus asa meskipun Imam Bukhari diberi cacat mengalami buta seumur hidup. Imam Bukhari memiliki gelar Amirul Mukminin fil Hadis, yang artinya adalah pemimpin dari para ulama hadis, karena tidak ada yang meragukan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh beliau. Salah satu faktor penting keberhasilan di dalam mencari ilmu adalah doa kedua orang tua. Doa orang tua sangat dominan kepada anaknya dalam kesuksesan mencari ilmu. Peradaban ditentukan dengan ilmu. Ilmu adalah sebagai pilar peradaban. Jangan berhenti untuk menambah ilmu, bahkan Nabi sendiri pun meskipun sudah menjadi Nabi, beliau tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu, dan mereka selalu berdoa kepada Allah untuk selalu diberi tambahan ilmu. Materi selanjutnya yaitu mewaspadai diabolisme pemikiran. Istilah diabolisme pemikiran berkaitan dengan pemikiran, gaya, dan perilaku yang menyerupai perilaku iblis. Dengan adanya pengaruh-pengaruh atau tiupan-tiupan pemikiran iblis, kemudian dimasukkan ke dalam jiwa manusia dan menjadikan pemikiran manusia menjadi menyimpang. Penyimpangan-penyimpangan pemikiran ini diberi oleh setan berupa budaya syahwat. Pekerjaan setan yaitu menghiaskan pemikiran mereka ke dalam pemikiran manusia. Pemikiran menyimpang juga menyebabkan amalan menyimpang. Ketika seseorang telah menghiasi pikirannya dengan pemikiran setan, maka ia akan rusak. Diabolisme disebabkan karena 3 faktor. Yang pertama yaitu syahwat, mengikuti kesenangan. Yang kedua, terjebak oleh syubhat, dan yang ketiga, mengikuti jejak setan. Syubhat adalah situasi di mana orang berada di dalam keraguan yang disebabkan oleh minimnya ilmu, kurang paham akan konsep kebenaran, tidak paham konsep agama. Contoh syubhat pemikiran modern diantaranya adalah syubhat orientalis atau pemikiran-pemikiran yang dimasukkan melalui pemikiran orang barat. Sekularisasi pemikiran melalui sekularisasi kehidupan sangatlah berbahaya dan dapat merusak kehidupan manusia. Macam-macam syubhat diantaranya adalah syubhat orientalis, syubhat liberalisme, syubhat ateisme, dan syubhat sekularisme. Lalu syahwat adalah kesenangan yang diinginkan oleh manusia, diantaranya yaitu syahwat makan, syahwat birahi, dan syahwat perilaku. Materi selanjutnya yaitu materi yang terakhir adalah alam gaib dan kebangkitan. Dalam Quran disebutkan ada alam gaib dan alam syahadah.
Alam gaib itu adalah alam yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita harus yakin itu ada. Sementara alam syahadah adalah alam yang di sekeliling kita. Keduanya wajib kita imani karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan Allah mengetahui yang gaib dan mengetahui alam syahadah. Tidak ada yang samar di sisi Allah. Kita diperintahkan untuk memakmurkan alam jagat raya ini dengan menjalankan perintah Allah. Sehingga dengan perintah Allah ini kita menjadi makmur dan sentosa. Dan juga menjauhi larangan-larangan Allah supaya alam syahadah ini dijauhkan dari azab dan siksanya Allah. Persangkutan terhadap alam gaib, seringkali orang percaya terhadap alam gaib, tetapi keliru dalam memahami alam gaib itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah khurafat, yaitu hal-hal yang jauh dari tuntutan syariat. Karena khurafat yang terjadi di masyarakat sebenarnya berawal dari keyakinan mereka terhadap alam gaib yang salah pengertian. Percaya bukan hanya sebuah keyakinan, tetapi harus dituntun dengan jalan yang benar. Kemudian disebutkan dalam Al-Quran, suatu kewajiban utama seorang mukmin yaitu beriman terhadap alam gaib. Alam gaib adalah alam yang tidak tampak oleh panca indera. Dalam kehidupan kita ada yang disebut dengan al-ba'as, artinya kebangkitan, di mana kebangkitan manusia setelah dimatikan oleh Allah. Kemudian ia akan dibangkitkan. Kebangkitan yang dekat dengan diri kita yaitu kebangkitan setelah kita hidup. Keadaan tidur merupakan keadaan di mana kita dimatikan sementara oleh Allah. Maka dari itu istilah ba'as atau al-ba'as juga digunakan pada orang yang bangkit dari tidur. Yaumul Khuruj yang artinya hari keluarnya manusia dari alam kubur. Pada hari itu manusia mendengar tiupan sangkakala dan hari itulah disebut Yaumul Khuruj. Manusia akan dibangkitkan dalam keadaan yang berbeda-beda tergantung amal masing-masing. Ada yang bangkit dalam keadaan buta karena semasa hidupnya ia tidak pernah melihat ayat-ayat Allah. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan wajahnya putih karena semasa hidupnya ia bertakwa kepada Allah.